Halo, Virgo. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Virgo semua. Kita hari ini kembali, kali ini bertemakan tentang kebahagiaan. Udah capek ya dengan karma, dengan kesedihan, dengan penderitaan. Kita sekarang membicarakan tentang kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan yang akan kamu raih di bulan ini? Ya mudah-mudahan apapun itu yang kamu inginkan, semoga selalu menjadi kebahagiaan bagi kamu. Oke, Virgo, di sini bacaan hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Virgo, di sini energi banyak orang. Bisa saja energi itu berbolak-balik. Bisa saja yang kebaca energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Dan juga tidak semua dari Virgo akan resonate ya. Buat Virgo yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum menjadi milik kamu. Oke, Virgo. Kita akan lihat di sini apa itu kebahagiaan yang akan kamu rasakan di bulan ini. Kita akan lihat ya. Virgo, apa itu kebahagiaan yang akan kamu rasakan di bulan ini, bulan Juni ya. Oke. Ada goodness of the moon, ada magician and the mirror, ada seven chakra Archangel Uriel. Wow. Ada indecision. Nah, kita ambil coba satu lagi ya. Ada dua. Kelihatan. Oke. Di sini kartu kamu sudah kita turunkan. Kita akan baca apa itu? Ya. Suatu keinginan yang ingin kamu capai. Suatu harapan yang ingin kamu capai di sini. Dimana ya sebelumnya kamu itu mempunyai masa lalu yang cukup rumit, masa lalu yang mungkin menyedihkan, masa lalu yang mungkin tidak bisa kamu perjuangkan, ya yang membuat kamu menderita seperti itu ya. Bisa dikatakan bahwa kamu dikhianati, bahwa kamu itu orangnya manipulatif ya, pasangan kamu ke kamu, atau dia seorang yang toksik. Jadi di sini harapan kamu ingin menjadi lebih baik. Harapan kamu itu ke depannya, wah aku tidak ingin lagi seperti ini. Hubungan ini harus berakhir. Aku tidak mau disakiti lagi, aku tidak mau sedih lagi. Nah itu yang kamu rasakan. Itu energi memang tercipta yang kamu rasakan ya. Dikarenakan kamu itu ya seseorang yang sisi spiritualnya mungkin lebih bagus ya, baik. Jadi kamu lebih banyak di sini meminta kepada Tuhan, Tuhannya kamu. Kamu ingin bahagia, ya Tuhan aku ingin bahagia. Apa jalan yang harus aku tempuh? Nah itu yang kamu rasakan saat ini. Jadi kamu coba untuk ya aku ingin bahagia. Nah itu yang kamu rasakan. Nah ada energi mirror juga di sini. Ada magician ya. Sesuatu ya harapan kamu itu bisa terwujud. Apa itu impian kamu? Ya kamu ingin melepaskan dia, orang yang toksik atau hubungan yang manipulatif, akhirnya itu tercapai ya. Itu mungkin menjadi sebuah kebahagiaan bagi kamu, bisa melepaskan dia, bisa melepaskan orang yang toksik, sehingga apapun itu impian kamu ingin menggapai bulan, itu tercapai kebahagiaan kamu. Jadi ya gitu, aku lega rasanya bisa terlepas dari orang seperti ini. Walaupun mungkin kamu bucin ya awalnya dengan dia, walaupun kamu di awal itu kamu sangat mencintai dia, kamu merasakan bahwa ya kamulah segalanya gitu ya. Jadi ya akhirnya kamu mengetahui bahwa
ada sesuatu dari pribadi dia atau tingkah dia yang membuat kamu tidak menyukai kembali. Menyukai dia, ya kamu merasa sering disakiti, atau dia sering pergi, sering datang, ya sesuka hati dia, atau mungkin dia sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, suka ghosting kamu, ya. Jadi itu yang membuat hubungan kamu merasa tidak nyaman dengan dia. Ini kamu berharap, wah aku ingin melepaskan ini, aku ingin meraih kebahagiaan yang seutuhnya. Nah, itu yang kamu harapkan. Akhirnya apapun yang kamu minta, apapun keinginan kamu di sini, akhirnya tercapai. Malaikat, Tuhan, semesta, itu berpihak kepada kamu. Ya, doa-doa orang teraniaya sepertinya memang dikabulkan ya. Jadi saat kita tersakiti, ya kita teraniaya. Jadi saat kita tersakiti itu kita berdoa. Biasanya orang yang benar-benar saat terpuruk, saat merasa sedih, dia selalu mengingat Tuhan ya. Dia menginginkan, wah ini cepat berakhir, seperti itu. Jadi ya keinginan kita, karena saat berdoa hati kita tulus gitu ya. Tulus pengen menginginkan sekali dari hati kecil kita. Jadi ya itu mungkin didengar. Dan akhirnya kamu bisa mengambil keputusan. Di sini, indecision. Keputusan yang harus kamu ambil di sini, ya udah, aku harus bahagia. Bahagia aku apa? Meninggalkan orang yang toksik, orang yang manipulatif, orang yang suka hati dia aja, suka datang dan pergi. Nah, orang yang tidak bisa membahagiakan diri aku. Itu gambaran dari pemikiran kamu saat ini. Ya, kamu merasakan kebahagiaan, ya aku dengan diri sendiri aku hidup, aku bahagia. Tanpa dia pun aku bisa bahagia. Karena buat apa ya kita pertahankan seseorang yang hanya menyakiti kita, yang tidak bisa membahagiakan kita. Memang di awal dia kelihatan baik, kelihatan ingin membahagiakan kita, kelihatan bahwa ada kehidupan yang akan dia berikan kepada kita. Tetapi ternyata apa? Semua itu semu ya. Jadi itu yang harus kamu ambil keputusan di sini. Keputusan di mana kamu harus meninggalkan dia, harus melepaskan hubungan itu. Biar kamu akan bisa bahagia. Bahagia dengan diri sendiri. Tetapi walaupun kamu keinginan ingin bahagia dengan diri sendiri, ada sesuatu yang datang kepada kamu. Ternyata ada yang memikirkan kamu di sini. Nah, man holding a heart. Jika kamu yang menonton ini perempuan atau woman, itu ya kamu akan mendapatkan hati seseorang laki-laki atau maskulin ya, man. Jadi ataupun saat kamu yang menonton ini man atau maskulin, kamu akan mendapatkan hati seorang perempuan atau woman di sini atau feminim ya. Jadi ya sebenarnya setelah kamu healing atau kamu meninggalkan itu, harapan lain itu muncul. Ternyata ya ada seseorang juga yang menyukai kamu, ada seseorang yang menyimpan perasaan terhadap kamu gitu ya. Jadi akhirnya mungkin itu akan tercapai ya, akan terwujud di mana kamu menginginkan seseorang nih yang bisa membahagiakan aku. Aku sangat menginginkan sekali hubungan yang benar-benar bisa membuat aku bahagia. Benar-benar hubungan yang real gitu ya, nyata. Di mana ada kebahagiaan, ada komitmen, ada saling perhatian, saling mengerti. Nah, itu yang dia harapkan dalam satu hubungan. Ya mudah-mudahan di sini orang yang akan datang kepada kamu itu orang yang tepat bagi kamu. Ya, kebahagiaan itu ya mudah-mudahan akan datang di bulan ini secepatnya. Oke. Karena di sini apalagi kalau dilihat kamu itu orang pekerja keras, apalagi kalau dilihat kamu itu mungkin orang yang energik ya. Jadi banyak aja orang yang menyukai kamu. Karena gambaran di sini kamu suka juga bersosialita, kamu suka bekerja sama dengan siapapun. Bisa saja kamu di sini menjalin silaturahmi itu ya banyak sekali. Jadi kamu tidak putus nih silaturahmi kamu. Jadi dengan siapapun kamu berteman. Sehingga kamu banyak disukai orang. Dari situ ya sebagian dari orang-orang yang berteman dengan kamu yang ya ada satu orang atau salah satu atau beberapa orang yang menyukai kamu dari sikap kamu, kepribadian kamu. Karena rasa itu muncul dari dalam hati seseorang karena melihat diri kamu itu bukan dari luar gitu ya. Kamu itu dilihat energik, pekerja keras, orang yang lembut gitu ya. Dari dalam itu kelihatan auranya gitu. Jadi ya buat Virgo di sini, apapun itu yang kamu rasakan di masa lalu atau di sebelumnya,
Nah, saat ini pun yang kamu rasakan, jika itu tidak bisa sesuai dengan pikiran dan hati kamu harus pikirkan, harus putuskan. Kamu harus ya mengarah jalan kemana, jalan mana yang akan kamu tempuh. Kamu ingin apa ke depannya? Apakah sesuatu kamu ingin hanya seperti ini terus, dikecewakan, disakiti? Ya, tidak mungkin ya. Oke, Virgo, kita akan lihat kembali cerita kamu selanjutnya ya. Kebagian apa lagi yang akan kamu dapatkan di sini? Oke, kita akan coba dengan kartu tarot di sini. Virgo, semoga hal baik-baik itu selalu ada ya. Buat kamu yang ingin personal reading atau coaching, bisa langsung hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan buat kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, boleh lihat juga di kolom deskripsi, kita sudah lampirkan readingan sebelumnya ya, khusus untuk zodiak yang lagi ditonton ini. Oke, kita lihat kebahagiaan apa lagi yang akan kamu dapatkan di sini. Seperti apa lagi cerita kamu? Kita akan lihat ya. Oke, kita susun lagi. Ada Devil di sini ya. Ada Devil. Ada Capricorn ya. Dan di sini juga ada Ace of Pentacle. Ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Dan ada terbang. Ada Five of Cup, itu elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan Strength di sini ada Leo ya. Virgo, kamu dengan Leo sepertinya ya ada kekuatan cinta. Ace of Cup di sini elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kita akan lihat cerita kamu kembali di sini buat Virgo, satu kartu lagi. Oke, kita akan coba jabarkan satu persatu dari kartu ini. Ngasih energi elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu. Ada Devil. Ada sesuatu ya mungkin akan menjadi pengganggu ya, energi negatif dalam hidup kamu. Energi negatif itu baik itu dalam hubungan pekerjaan kamu, ya misalkan kamu dalam suatu pekerjaan, dalam suatu perusahaan ya, atau dunia kerjanya kamu, ada sesuatu yang akan mengghosting kamu, tidak menyukai kamu, ada seseorang mungkin yang akan menjatuhkan kamu ya. Di sini ada energi negatif. Begitu juga dalam hubungan berpacaran kamu, hubungan asmara ya. Di sini ada gambaran di mana ada seorang pengganggu ya, yang tidak suka menyukai kamu dengan dia. Jadi ya dia membuat cita-cita ya, bisa saja dia hadir sebagai orang ketiga ya, seperti itu. Tetapi ya dengan kekuatan cinta kamu dengan dia itu tidak bisa ya, dia tidak bisa mendekat. Hanya saja di sini menjadi energi negatifnya aja. Seorang pengganggu ya, sebuah ya bisa dikatakan ujian ya buat kamu dalam hubungan asmara ataupun dalam dunia pekerjaan kamu di sini. Jadi ya semua ini bisa kamu atasi. Di sini ada ular ya, banyak ular. Mungkin banyak juga orang yang akan membuat kamu jatuh nantinya ya. Dari segi usaha ada mungkin yang ingin menipu kamu ya, bisa saja. Di sini juga dalam segi hubungan kamu dengan dia ada mungkin pasangan kamu itu manipulatif terhadap kamu atau dia toksik terhadap kamu, bisa saja. Dan di sini kita lihat kamu mencoba untuk meninggalkan semua itu. Dari segi hubungan kamu pengen move on dari itu, pengen melupakan dia, orang yang benar-benar tidak bisa membuat kamu bahagia. Nah, itu gambaran di sini. Sebagian dari kamu ingin melepaskan dia ya, sama seperti cerita di atas. Nah, ini jika ada memang orang ketiga, bisa saja kamu ingin mempertahankan hubungan itu, tetapi kamu juga harus introspeksi diri antara satu sama lain. Bisa saja ya kamu terpisah dulu ya, atau kamu lost kontak dulu dengan dia. Sementara ini kamu mungkin berjarak ya dengan dia, pisah ranjang maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, di situ kamu mencoba ya, bagi kamu yang sudah berkeluarga, ada suatu energi negatif, mungkin itu orang ketiga, atau mungkin dari usaha kamu akan ada orang yang ingin menghancurkan. Di situ kamu coba untuk menyelesaikan semuanya. Untuk masalah perasaan juga kamu ingin melupakan itu, ingin melupakan masa lalu kamu. Nah, itu yang akan menjadi
kamu semakin menjadi kepribadian kamu itu makin kuat. Kamu orang yang lembut, walaupun kuat kamu lembut, masih punya rasa sayang kamu, rasa cinta, rasa kelembutan kamu. Karena di sini kamu menggambarkan seseorang yang mempunyai power. Jadi semua apapun itu yang datang kepada kamu, kamu bisa mengatasinya. Nah, seperti itu. Jadi ya, jika kamu yang ingin move on dari seseorang, kamu akan bisa ya mendapatkan perasaan seseorang yang benar-benar kamu rasakan selama ini. Ya bisa saja akhirnya dengan di sini kita berdealing ya. Kartunya sama yang keluar. Banyak memang godaan, banyak halangan dan rintangan. Akhirnya kamu juga mendapatkan apa yang benar-benar kamu inginkan selama ini. Mungkin sesuatu itu sudah lama sekali ya kamu inginkan, tetapi tidak benar tercapai. Dan akhirnya setelah perjuangan kamu, setelah kamu membuat keputusan untuk hidupnya kamu, akhirnya kamu ya bisa menentukan kemana arah hidupnya kamu. Dari segi finansial di sini, kamu akan mendapatkan suatu harapan ke depannya akan lebih baik lagi. Itu ya. Dan kamu di sini juga melakukan kerjasama ya, di sini juga ada, ini juga kerjasama. Jadi ya energi ini memang sangat kuat buat kamu ya. Dimana kamu akan mendapatkan kerjasama atau kontrak-kontrak dengan perusahaan lain, di mana mungkin akan menanam sahamnya kepada kamu, perusahaan kamu, atau bagi kamu yang berkarir ya karir kamu akan meningkat di sini. Bisa saja kamu akan mendapatkan suatu penghargaan, ya. Bisa saja kamu di sini yang belum punya pekerjaan itu akan mendapatkan pekerjaan. Itu harapan, di mana ya Ace of Pentacles, sesuatu dari segi finansial kamu itu akan membaik di sini. Apapun itu. Karena di sini juga menggambarkan di mana kamu akan bisa mendapatkan keberuntungan begitu berkat kerjasama kamu, usahanya kamu. Emang di sini butuh proses ya. Proses itu mungkin ya sangat banyak juga yang kamu lalui. Keterpurukan, kesedihan, mungkin bisa saja kamu pernah di PHK atau perusahaan atau usaha kamu lagi down. Jadi semua itu memang prosesnya hidup kita. Tetapi kamu tidak melupakan ya. Melupakan saat kamu terjatuh pun kamu tetap meminta kepada Tuhan bahwa ya kamu merasakan hidup ini ya inilah penuh dengan cobaan. Tergantung kita kuat apa tidaknya menerima cobaan itu. Mau tidak mau kita tetap harus menjalankan apapun itu. Tetapi kamu selalu bersyukur ya. Tidak kamu juga, kita semua harus bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat. Walaupun kesedihan, penderitaan yang kita terima, itu harus kita syukuri. Karena itu pasti ada hikmahnya. Ya hikmahnya apa? Itu akan mendatangkan kebahagiaan, bisa saja. Karmanya kita, karma baiknya kita akan kita terima ya, seperti itu. Apa yang kita rasakan, nah ya mungkin kebalikannya kebahagiaan akan kita rasakan kembali nantinya. Seperti itu ya. Buat Virgo. Jadi apapun itu di sini juga ada Emperor ya. Kadangkala dulunya itu kamu ya seseorang yang egois, emosian, yang dulunya sehingga kehidupan kamu itu terpuruk dikarenakan sifat kamu, keegoisan kamu yang menghancurkan diri kamu sendiri. Dan akhirnya lama kelamaan kamu bisa menyadari itu. Menyadari bahwa ini tidak perlu ya, tidak harus dipertahankan. Ya, sifat seperti ini tidak perlu dipertahankan. Sifat seperti ini tidak ada untungnya. Jadi kamu menyadari itu. Jadi proses pendewasaan kamu di sini itu yang membuat kamu berhasil di sini. Jadi kita butuh proses ya. Tidak langsung kita mendapatkan kebahagiaan, tidak. Proses itu ada. Kadang-kala kita dijumpai dulu dengan suatu masalah yang membuat kita mengerti akan datangnya kebahagiaan itu. Seperti itu. Oke. Nah, buat Virgo, kita akan lihat lagi di sini cerita kamu. Nah, kebahagiaan itu kamu akan dapatkan, tetapi memang butuh proses. Prosesnya seperti apa? Ya, tadi itu, kamu akan bertemu dulu dengan masalah, dengan orang-orang yang memang tidak kamu sukai, atau mungkin kamu akan bertemu dengan suatu problem yang benar-benar membuat kamu terpuruk, gitu ya. Kamu tidak bisa berpikir apa-apa. Ternyata dengan keyakinan kamu, dengan semangatnya kamu, dengan doanya kamu bisa bangkit di sini. Itu suatu kebahagiaan bagi diri kamu. Karena tujuan kamu ingin bahagia.
Jadi apapun di sini Virgo yang membuat kamu merasa terpuruk ataupun jatuh, ya kamu bisa bangkit, harus bisa berdiri gitu ya. Oke, Virgo, kita akan lihat di sini isi hati seseorang yang akan terkoneksi dengan kamu. Apa yang akan dia rasakan terhadap kamu? Kita akan lihat di sini ya. Orang yang memikirkan kamu, orang yang ingin mendapatkan hati kamu. Kita akan lihat dulu isi hati dia seperti apa buat kamu Virgo. Oke. Berserakan. Kita turunkan dulu semuanya. Oke. Satu kartu lagi. Finish. Kita akan lihat. There is only you in my mind and in my heart. Hanya ada kamu yang ada di hatiku dan pikiranku. Nah, itu yang dia rasakan. Jadi ya dia merasakan bahwa sebenarnya ya yang ada dalam hati dia itu hanya kamu. Yang selalu dia pikirkan itu hanya kamu. Jadi ya harapan dia untuk mendapatkan kamu itu sangat besar sekali. Dia merasakan ada energi yang terkoneksi dengan kamu. Ada suatu ikatan yang mungkin dirasakan terhadap kamu ya. Jadi di sini dia berharap sekali bahwa akan ada satu pertemuan kamu dengan dia. Ya mudah-mudahan di bulan ini kamu akan bisa bertemu dengan seseorang yang benar-benar jadi impian kamu. Oke. Dan di sini ada I find your inner wisdom really attractive. Nah, dia merasakan di sini, saya menemukan kebijaksanaan batin kamu sangat menarik. Ya, apapun itu, dia merasakan bahwa ada ikatan batin dengan kamu. Dia merasakan ada suatu rasa yang benar-benar berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Ya mungkin dengan orang yang lain. Dia merasakan ada perbedaan itu terhadap kamu. Ikatan batin dia merasa ada koneksi yang sangat besar terhadap kamu ya. Jadi sehingga dia pengen datang nih kepada kamu, pengen punya hubungan sama kamu. Ya mungkin di awalnya kamu berteman dengan dia, atau bisa saja kamu menjalin hubungan silaturahmi sebagai teman kerja, dan bisa saja ya banyak kemungkinan di situ. Dan akhirnya dia merasakan melihat kamu itu seseorang yang benar-benar ya bijaksana, orang yang benar-benar bisa jadi panutan ya. Itu gambaran dari pikiran dia, di mana ya dia ingin suatu ikatan bersama kamu karena dilihat kamu orang yang begitu bijaksana ya. Itu yang dirasakan dia. Oke. Dan untuk kartu berikutnya. Nah, di sini ada I don't trust Ashley, but with you I feel so safe and accepted ya. Saya tidak percaya dengan mudah, tetapi dengan kamu saya merasakan sangat aman dan saya menerima itu. Sebenarnya dia mungkin dengan orang lain atau mungkin dengan beberapa orang dia tidak bisa menerima apa yang orang katakan. Dia tidak bisa mempercayai siapapun gitu ya. Dia sulit untuk percaya orang ya intinya di sini. Tetapi dengan kamu itu dia percaya aja, dia merasa nyaman. Nah itu yang dia rasakan terhadap kamu. Jadi sehingga ya dia mempunyai rasa ingin terkoneksi juga dengan kamu, rasa ingin memiliki kamu, rasa ingin selalu bersama kamu. Nah itu yang dirasakan. Ada suatu ikatan juga yang dirasakan. Jadi ya rasanya nyaman ya dengan dia. Rasanya kalau dekat dia itu seperti apa ya, seperti itu. Jadi dia ada suatu keinginan yang benar-benar dari dalam hati dia ingin dekat dengan kamu. Itu yang dirasakan dia. Oke. Nah, di sini ada even though we are so different, I feel so connected to you. Nah, walaupun di sini meskipun kita sangat berbeda, aku merasa terkoneksi dengan kamu. Ya, bisa saja di sini aku merasakan berbeda itu kamu jarak ya, kota, berbeda kota ya.
atau bisa saja ada perbedaan usia, perbedaan keyakinan, tetapi dia merasa terkoneksi dengan kamu. Rasanya ya semua itu bisa saja diperjuangkan. Itu yang gambaran dari dia. Jadi apapun itu perbedaan antara kamu dengan dia bisa yakin akan kamu dengan dia itu bisa bersatu. Walaupun itu kamu lebih tua dari dia ataupun dia lebih tua dari kamu. Tetapi kalau seandainya kamu sama dia itu bisa saling saling terkoneksi, saling mengerti ya satu sama lain, itu akan bisa terjadi hubungan antara kamu dengan dia. Walaupun di sini ada perbedaan keyakinan juga, ya bisa saja salah satu dari kamu itu akan berkorban ya mengikuti salah satu dari kamu. Nah, itu gambaran di sini. Di mana ada satu keyakinan juga ya akan hubungan kamu dengan dia. Dia merasa terkoneksi sekali dengan kamu. Itu gambaran dari kartu berikutnya. Kita akan lihat di sini lagi. Ya. I wrote you a letter on paper, but I am too afraid to show it to you. Nah, dia di sini saya menulis sebuah surat di atas kertas ya, buat kamu nih, tetapi saya takut untuk melihatkannya kepada kamu. Sepertinya di sini ada sesuatu cinta yang terpendam. Ya, seseorang yang sudah lama mengenal kamu, ataupun itu teman kerja kamu, ataupun teman kamu, teman curhat, atau bisa saja tetangga kamu ya. Ternyata selama ini dia diam-diam menyukai kamu, dia mencintai kamu, tetapi dia tidak bisa mengutarakan itu. Dia mencurahkan isi hatinya itu melalui kertas. Rasanya dia ingin memperlihatkan kepada kamu, tapi dia takut. Nanti takutnya kamu jadi membenci dia, takutnya kamu itu jadi tidak suka dia ya. Akhirnya nanti kamu setelah tahu kamu tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu banyak sekali yang dia pikirkan. Kemungkinan akan terjadi jika dia mengutarakan perasaannya kepada kamu. Ada cinta terpendam di sini. Mungkin ya bisa saja dia sudah lama menyimpan rasa kepada kamu. Dia mencintai kamu dalam diam, tidak ingin mengetahui ya. Seperti itu karena ada rasa ketakutan, kekhawatiran, atau bisa saja dia di sini minder ya, atau dia merasa tidak selevel dengan kamu, atau dia beranggapan kamu itu seorang yang wah gitu ya. Jadi ya itu yang dirasakan oleh dia. Ada sesuatu kekhawatiran ya, walaupun dia sangat mencintai kamu. Wow. You are so different from anyone I know you yet feel so familiar. Nah, di sini kamu berbeda ya dari setiap orang ya, dari yang lainnya. Itu yang dirasakan dia. Kamu berbeda dari siapapun ya yang saya kenal. Tapi ya kita sangat akrab. Walaupun di sini kamu baru kenal dia, walaupun di sini ada pertemuan yang singkat sekali antara kamu dengan dia, tetapi dia merasakan sangat akrab, sangat mengenal kamu lebih dalam seperti itu. Seperti sudah mengenal lama, walaupun kamu itu bertemu dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Nah, akhirnya mungkin di situ ada suatu ikatan, ada keterikatan kamu, ikatan batin ya, atau ada soulnya kamu dengan dia ya, sehingga ya dia merasakan hal seperti itu. Bisa saja di sini mirror ya, kamu juga merasakan, dia juga merasakan, ada energi sama-sama yang kalian rasakan di sini. Oke, Virgo. Nah, ini semoga bermanfaat buat kamu. Semoganya kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia, lebih bijak dalam mengambil kesimpulan, keputusan yang akan kamu ambil dalam hidup kamu ya. Jangan terlalu gegabah ya dalam mengambil keputusan. Jangan karena hanya wah aku tidak menyukai dia, ya udah aku tidak mau berteman sama dia. Itu tidak boleh ya. Nah, semoga kamu bijak ya. Kita semua ini, jika kamu tidak punya rasa sama seseorang, kamu boleh berteman sama dia, kamu boleh menjalin hubungan silaturahmi dulu dengan dia. Jangan kamu lihatkan benci kamu ya. Dan begitu juga jika kamu juga menyukai dia, kamu juga tidak perlu ya mengungkapkan, menunjukkan terlalu over ya ke dia. Ya kita santai aja. Kalau memang kamu punya rasa ke dia, kamu santai, slowly but sure ya. Jadi ya sesuatu itu akan berjalan sesuai keinginan kamu nantinya. Semua akan bisa indah pada waktunya ya. Walaupun kesedihan, walaupun kepahitan yang kamu rasakan sebelumnya, pasti ada kebahagiaan di depan. Oke, Virgo. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi. Sampai ketemu, Virgo. Dadah.